Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kita ketemu lagi dengan pembahasan One Piece. Meski nggak tahu siapakah Kaido akan mendekati kekalahannya atau enggak, cuma memang arc Wano ini pasti bakalan menemui ujungnya, walaupun nggak tahu kapan sih. Nah, di konten kali ini aku mau nyampein kegelisahan. Bukan kegelisahan sih, mungkin lebih tepatnya kayak keinginan tahunan aku soal kemana, apa, dan bagaimana kita bakal disajikan petualangan Our Braka Sencho selanjutnya. Selepas bagaimanapun hasil di Wano nantinya sih, beberapa list yang udah aku buatkan ini masih menarik perhatian banget buat kita cari tahu nih jawabannya. Sekalipun belum disinggung banyak hingga saat ini nih. Makanya pasti nanti bakal muncul pertanyaan sih, mana yang akan kita ketahui terlebih dahulu? Atau Oda Sensei punya rencana lain yang gak kita duga sebelumnya? Oke, daripada makin pusing, makin penasaran ya kan, atau makin atau apapun, langsung aja kita mulai ke pembahasannya guys. Let's go. Pertama yang ingin aku atau kalian ketahui adalah perihal masalah Shichibukai. Yap, usai rapat para pimpinan dunia atau kita sebut sebagai Reverie, satu kesimpulan akhirnya muncul, yaitu terkait dibubarkannya sistem Shichibukai. Jadi mereka beranggapan bahwa keberadaan Shichibukai ini sangat meresahkan, karena banyaknya kasus yang merugikan masyarakat dan didalangi oleh Shichibukai itu sendiri. Contohnya, bisa kita lihat gimana menderitanya Alabasta dibawa ke kejaman krokodil. Terus semena-menanya Edward Weevil yang gak cuma dengan status Shichibukainya, tapi juga ngaku sebagai anak Shirohige. Dan mungkin yang masih ngebekas di ingatan kita semua adalah kekacauan Dressrosa oleh Doflamingo guys. Selain merugikan bagi masyarakat, kayaknya sih ada alasan lain yang menurut aku jadi penyebab pemerintah dunia menyetujui hal ini nih. Yaitu fakta bahwa sistem Shichibukai belum memberikan dampak positif bagi mereka. Meskipun para bajak laut berkoalisi ya dengan angkatan laut ya kan, mereka tetap dengan bebas menentukan apa yang mereka inginkan dan terkesan sama aja. Sebab itu nih, bubarnya Shichibukai beneran terrealisasikan. Pertanyaan besar pun akhirnya muncul nih, gimana nasib mereka setelah ini? Sebelumnya kan mereka bisa mendapat jaminan tuh menjelajahi atau menguasai lautan maupun wilayah dengan bebas. Tapi kini mereka resmi dianggap musuh dan bisa diburu. Apalagi setelah kabar bubarnya Shichibukai ini diluncurkan guys. Nggak pakai lama, nggak pakai nunggu. Semua armada angkatan laut mulai bergerak mengincar mereka. Nama-nama besar kayak Buah Hankook, Mihawk hingga Lord, kebanggaan kita nih, Buggy, dipertunjukkan tengah menghadapi bahaya yang besar. Bisakah mereka mengatasi itu semua? Atau mereka malah tertangkap? Atau mereka kayak saling membuat aliansi untuk benar-benar lepas dari semua ancaman yang mereka lalui? Yang lebih gregetnya lagi, adanya kemungkinan mereka bisa aja ngebantu Luffy lah ya, kayak Lau maupun Jinbe. Kasus ini tuh bisa terjadi mengingat Buah Hankook yang udah jatuh hati dengan Kapten Luffy kan, sampai Crocodile yang pernah ngebantu Luffy di Arc Impel Down dan Marineford. Apakah skema yang sama bakalan terjadi juga? Well, apa yang ditampilkan sekilas itu belum ngejawab semuanya guys. Makanya apa yang terjadi pada mereka ini masih menyimpan sebuah rahasia besar di kita selaku penggemar One Piece, yang bikin kita tuh pengen tahu secepatnya gitu. Selain nasib Shichibukai, ada lagi nih yang bikin kita was-was dan gusar guys, yaitu tentang keberadaan Sabo dan Vivi. Sabo yang merupakan bagian dari pasukan revolusi pimpinan Monkey D. Dragon, seketika menjadi pembicaraan besar ketika hadir berita bahwa tentang kematiannya. Mengejutkan memang, gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa, kabar ini tuh langsung tersiar. Sabo sendiri diindikasikan terakhir muncul waktu dia kesal ngelihat Kuma menjadi budak atau mainan tunggangan dari Tenryubito. Setelah itu dia hilang kayak ditelan bumi. Reaksi yang ditimbulkan ketika kabar ini tersiar langsung ngebuat kacau. Mulai dari pasukan revolusi yang masih nggak percaya, mereka tuh ingin segera mengkonfirmasi berita tersebut. Hal senada juga terjadi pada Makino. Dia sampai menutup barnya saking syoknya pas ngebaca kabar itu. Atau Dadan yang pernah mengasuhnya nih sampai menangis karena ini menjadi tanda bahwa dia bisa kehilangan lagi setelah apa yang terjadi pada Ace. Gak cuma Sabo, Vivi pun juga masih menimbulkan tanda tanya guys. Cuma ini gak seheboh Sabo sih, karena berita ini kan lebih samar-samar sih. Soalnya informasi yang bisa kita kutip hanya dari perbincangan Garp dengan Shirahoshi, bahwa terjadi sebuah insiden di Alabasta. Suasana yang diberikan di perbincangan ini bener-bener gak enak banget. Karena Garp mengakui sendiri angkatan laut telah melakukan yang terbaik, seolah-olah tuh kayak memberikan kode sesuatu yang buruk ini memang telah terjadi guys. Benarkah demikian? Apakah insiden yang sebenarnya menimpa kedua karakter ini? Yang pasti, andai Luffy mendengar ini ketika setelah bertarung mati-matian dengan Kaido, dia gak bakal berpikir panjang sih untuk segera menyelamatkan keduanya dan berusaha
apa yang terjadi pada Ace nggak terulang untuk yang kesekian kalinya. Maka dari itu adalah hal yang wajar kalau setelah sekian arc Wano kita bakal berlayar ke cerita penyelamatan Sabo dan Vivi. Andai dua-duanya memang bisa diselamatkan. Banyak sih teori yang mengungkapkan mereka berdua ini sedang kabur dan mungkin jeng-jeng bakalan tiba di Wano atau ya tengah menyiapkan skenario besar. Sayang ya guys, itu baru sebatas asumsi, teori pula kan. Fakta yang sebenarnya terjadi masih ya teka-teki. Pembahasan selanjutnya adalah Akagami no Sense. Iya, hingga detik ini dia masih menjadi salah satu misteri terbesar yang sampai saat ini kita belum tahu kebenarannya gitu. Apakah kalian masih sabar menanti aksi orang yang memberikan Luffy topi jerami ini? Kalau aku boleh jujur, aku udah gak sabar banget guys. Secara tokoh yang udah muncul di chapter maupun episode pertama belum lagi nunjukin jati diri yang sesungguhnya. Kenapa dia bisa masuk list di sini? Ya karena ini seolah-olah kita kayak menagih janji kepada Oda Sensei yang katanya bakal nunjukin aksi bajak laut Akagami segera mungkin kan. Entah aksinya bagaimana yang telah disiapkan Oda Sensei, pasti ya bakal menimbulkan rasa penasaran kita sebagai fans One Piece yang haus akan kebenaran guys. Gimana kekuatan Shanks, apa hubungan dia dengan pemerintah dunia, sampai apa alasan dibalik dia mencuri Gomu Gomu no Mi. Makanya meski memang ini selalu jadi hal yang wajar untuk belum diketahui, rasanya penantian setelah arc Wano Kuni untuk mengetahui hal ini akan tiba juga sih. Malahan yang lebih gregetnya lagi adalah bisa aja Shanks muncul di arc Wano ini yang lagi OTW klimaks nih. Apakah sebentar lagi kita bakal disajikan gimana dahsyatnya armada bajak laut yang satu ini? Patut kita tunggu sih. Kita pendem dulu aja ya guys rasa penasaran kita. Karena bisa aja pelayaran kita selanjutnya akan memang menuju ke sana. Atau nggak perlu berlayar dari Wano juga kemungkinan Shanks ini bakal tetap muncul gitu. Ya semoga aja lah ya, tapi kita tunggu aja guys. Dan yang terakhir, rasa penasaran yang wajib banget jadi pembahasan setelah Wano adalah gimana pemerintah dunia menanggapi semua kekacauan yang terjadi. Sedikit demi sedikit guys, misteri dunia ini mulai terkuak sampai-sampai keseimbangan dunia yang mereka klaim katanya mulai menunjukkan ketidakseimbangan nih. Tentu, fakta ini ngebuat mereka nggak bisa diem aja. Hal ini dibuktikan dengan gimana mereka langsung sigap begitu mendengar kabar adanya kemungkinan Kaido bakalan dijatuhkan dan Wano akan segera menjadi tanah tak bertuan. Sekalipun tujuan penguasaan Wano masih menjadi hal yang tersulit bagi mereka. Karena ancaman mereka tuh tetap ada, yaitu menangkap Nico Robin. Aku yakin banget sih, ini semua tentu berhubungan dengan Im-sama yang secara terang-terangan nusuk foto Shirahoshi dan bounty poster dari Luffy maupun Kurohige. Artinya setelah sekian lama diam, bukan gak mungkin Im-sama akan menunjukkan jati dirinya, tindakannya, sampai tujuannya untuk menghentikan apa yang menjadi halangannya. Pergerakan dan penyusupan mereka di Wano ini jadi indikator yang paling jelas guys untuk menggambarkan itu semua. Jadi teori liar kita soal Im-sama ada kemungkinan mulai terjawab setelah kekacauan Wano ini bisa diselesaikan. Oke guys, mungkin itu dulu kekhawatiran atau keingintahuan terbesar lah untuk terjawab di arc sesudah Wano ini ataupun di chapter berikutnya lah ya. Meski memang misteri yang lain gak kalah seru untuk dicari tahu, tapi keempat misteri tadi tuh mendekati untuk dibahas sesegera mungkin gitu. Tapi ya sekali lagi ini baru sebatas asumsi, kita tetap gak tahu arah petualangan mana yang bakal Sape Crew ini tuju selanjutnya. Apalagi Oda Sensei kan tentu lebih paham mana yang harus diprioritaskan untuk diceritakan kan. Nah, kalau kalian sendiri apa prediksi kalian untuk cerita selanjutnya setelah di Wano ini guys? Baik deket-deket ini ataupun di cerita yang di masa mendatang gitu. Ya langsung aja kita diskusi di kolom komentar ya guys. Oke. So, see you again next time. Adios, Caramel. Stay safe everyone. Salam Animania.